Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashrum ma'lumat faman farada alaihim al-hajj wala rafasa wala fusuqa wala jidal wa ma taf'al min khairin ya'lamhu wa tazawwatu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul aw liyasmut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang sangat mahal adalah nikmat iman Islam yang kita rasakan pada detik ini. Selanjutnya mudah-mudahan salawat serta salam masih tetap tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam, yang telah mewariskan syariat Islam kepada kita semua. Mudah-mudahan Islam terus kuat, istiqomah di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya nanti kita meninggal dalam keadaan Islam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita memasuki bulan Zulhijjah pada tanggal 3 1446 bertepatan dengan 30 Mei 2025. Bahwa saudara-saudara kita yang pada saat sekarang ini sebagian besar sudah berangkat dan sebagian kecil masih menunggu antri untuk memenuhi panggilan Allah. Dan bulan-bulan haji ini oleh Allah sudah dikhususkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashrum ma'lumat, bahwa bulan haji itu adalah bulan yang sudah ditentukan waktunya dan tempatnya, sehingga kalau ada suatu kelompok, kalau ada seseorang yang menamakan dirinya Islam, kemudian dia itu berhaji di tempatnya yang tidak ditentukan sesuai syarat Islam, ini berarti aliran yang sesat dan menyesatkan. Jadi tanggalnya, waktunya, tempatnya sudah ditentukan. Maka ini kita merujuk di dalam Al-Quran, Al-Hajju ashrum ma'lumat, bahwa waktunya sudah jelas, pasti. Faman farada fihinnal hajjah, dan barang siapa yang melakukan kewajiban ibadah haji atau umroh, bahwa ayat ini adalah secara khusus bagi mereka yang sedang melakukan haji maupun umroh. Akan tetapi secara luas tidak hanya untuk orang haji atau umroh, tapi kita semua yang ada di Indonesia, ada di negara-negara yang lainnya itu juga kena dengan ayat ini. Bahwa lanjutan ayat ini adalah fala rafasa fala fusuqa wala jidal. Maka kalau kamu sedang pakaian ihram, kamu sedang melakukan ibadah haji atau umroh, jangan berbicara yang kotor. Kalau Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, dan Allah juga berfirman, ini diperkuat di dalam hadis, yaitu mangkana yaumuhu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul aw liyasmut. Barang siapa yang beriman, percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berbicara yang baik atau diam kalau tidak bisa bicara baik. Jadi ayat Al-Quran ini secara khusus adalah untuk orang yang sedang haji maupun umroh. Secara umum adalah mengenai kita, tentang tata krama, tentang tata cara berbicara yang baik. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan di ayat yang lain, di dalam surat Al-Mu'minun
yaitu dikatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman sungguh-sungguh adalah orang yang meninggalkan sesuatu perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada gunanya. Fala rafasa wala fusuqa, dan tidak melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan dilarang oleh Allah. Kemaksiatan itu seperti apa? Ya, kemaksiatan yang bisa dikatakan pekat, penyakit masyarakat misalnya adalah perjudian atau minuman keras atau pesta yang hura-hura sehingga itu menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah fala jidal, dan bertengkar. Bertengkar itu bisa secara fisik, tapi dalam makna luas bertengkar adalah bisa bertengkar lewat pikiran, diskusi, dialog, debat. Itu adalah sesuatu yang dihindari. Karena dengan perdebatan kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan, munculnya adalah rasa sakit hati. Maka di dalam ayat yang lain juga dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi berdebat, diskusi dalam rangka orang itu berdakwah. Maka arti di sini tidak hanya bertengkar secara fisik, akan tetapi orang berdiskusi atau orang debat, orang yang dialog itu dihindari ketika orang melakukan ibadah haji maupun umroh, karena itu nanti munculnya adalah membuat orang yang merasa kalah atau merasa lemah itu merasa tersakiti. Sehingga ketika orang sudah melakukan ibadah haji dan umroh, taunya kita hanya istighfar, taunya kita hanya melakukan ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat thayyibah dalam arti yang lain, yaitu diantaranya kita istighfar, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tasbih subhanallah. Itu kata-kata yang harus kita lakukan. Seperti halnya saat sekarang ini kita memasuki di bulan Zulhijjah tanggal 3, bahwa orang yang melakukan perbuatan baik di bulan Zulhijjah di 10 awal, ini kata Rasulullah adalah sesuatu pahala yang sangat besar nilainya. Bila dibandingkan yang bisa mengimbangi itu adalah seorang yang jihad di jalan Allah, meninggal, mati, dan kemudian dia itu berkorban dengan jiwa raganya, pulang hanya nama, itu yang mengimbangi. Maka pada kesempatan ini kita memaksimalkan, sehingga banyak di Jogja ini misalnya kurbannya itu sholatnya hari Jumat, yaitu bertepatan dengan tanggal 6 Juni, kadang-kadang wah ini hari Jumat adalah pendek, maka harus diundur Sabtu kurbannya. Ini adalah sesuatu yang ya kita harus pertimbangkan madharat dan manfaatnya. Kalau memang tenaganya tidak ada, ya berarti itu kita mundur. Tapi selama bisa ditangani, itu dilakukan di bulan Zulhijjah di 10 awalnya. Ini harus dilakukan. Memang menegakkan sunnah itu sangat berat itu ya. Sementara Jumat saja itu mestinya harus wajib, karena ada hari Idul Fitri atau Idul Adha barengan, maka hukum dari sholat Jumat itu menjadi sunnah. Orang bisa melakukan sholat Jumat, kalau tidak adalah dia melakukan sholat melakukan sholat zuhur gitu ya. Ini ada beberapa pertimbangan dari ulama besar itu ya. Pilihannya adalah diantaranya satu, bisa melakukan ya Idul Adha ya sholat Jumat, bisa melakukan Idul Adha kemudian sholat zuhur, tidak sholat Jumat. Kemudian yang ketiga itu bisa sholat Idul Adha, tidak melakukan sholat zuhur dan juga sholat Jumat. Ini adalah pilihan yang ketiga itu, dan ini adalah paling lemah. Jadi pilihan kita adalah yang pertama atau kedua. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka kita bagaimana memaksimalkan mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis. Dan ternyata di Jogja mayoritas biasanya masjid-masjid itu lebih didominasi mungkin orang-orang yang kurang aktif itu ya. Malah yang aktif itu kalah, misalnya di polling suara, di polling pendapat itu wah enak Sabtu saja karena longgar, jangan Jumat. Nah, kita kalau pertimbangannya itu duniawi, maka milihnya adalah
Sabtu. Tapi kalau kita memilihnya karena syariat Islam dan menghidupkan sunnah Nabi, maka bahwa itu hari yang terakhir dan Idul Adha, melakukan sholat Id dan kemudian dilanjut dengan korban, itu yang paling pahalanya besar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali lagi kita melihat hadis Rasulullah, dikatakan fa'aksiru fihinna, jadi perbanyaklah di bulan Zulhijjah, mulai tanggal 1 sampai 10 itu adalah zikir kepada Allah, yaitu kita membaca Al-Quran, kemudian sodako, infak, dan diantaranya adalah puasa. Kalau bisa kuat, puasa sejak awal, berarti 9 hari. Kalau tidak kuat, yang paling ringan adalah puasa Arafah tanggal 9, yang itu pahalanya adalah bisa menghapuskan setahun dosa yang lalu dan juga menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Ini maka mampunya kita, siapnya kita itu mau melakukan yang mana pilihan kita. Maka dikatakan Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu taqwa mastata'tum. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Jadi semampu kita apa? Mau puasa berat, kita memilih yang zikir, kita memilih yang berdoa. Kalau itu masih berat, kita memilih yang tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau itu masih berat, kira-kira mampunya kita apa? Yang diberi kesehatan Allah, yang diberikan nikmat Allah yang sangat luar biasa, maka kita mumpung masih menemui bulan Zulhijjah, dimaksimalkan. Orang yang namanya hidup tidak mungkin tidak bisa melakukan kebaikan, pasti bisa. Dan orang hidup ini yang namanya manusia tidak ada yang bersih, pasti mempunyai dosa, pasti mempunyai salah, pasti mempunyai kekhilafan. Maka kata Rasulullah adalah kullu bani adam khata' wa nisyan wa khairu khata'iha at-tawwabun, bahwa seluruh anak keturunan Adam ini mempunyai sifat salah lupa. Sebaik-baik salah dan lupa adalah dia selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu bi hadza wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim.